Are you ready? Guess what we did for science, Mommy? We put magnesium in hydrochloric acid. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Cerita hari ini berawal ketika kami harus kembali ke Hongaria setelah mudik selama sebulan di Indonesia. Sepanjang perjalanan saya nangis dari Surabaya ke Kuala Lumpur sampai kemudian transit di Amsterdam. Dan dari situ karena saya harus sibuk mencari gate selanjutnya, pikiran saya teralihkan, saya baru agak tenang, seperti terbangun dari mimpi gitu ya. Mungkin yang paling susah menerima adalah karena saya waktu itu nggak tahu kapan lagi bisa ke Indonesia, kapan bisa bertemu keluarga. Kan nggak mungkin selamanya suami harus ngoyo menabung untuk mudik saja, sementara sebagai keluarga kami juga punya kebutuhan yang lain. Jadi sesampainya di Budapest, yang sebelum mudik perasaan saya sudah agak membaik jika dibandingkan ketika saya tinggal di Eger, saya kembali ngedrop. Sebulan di Indonesia itu saya dimanja banget. Orang tua saya menuruti apa saja permintaan saya, mau jalan-jalan kemanapun diantar, dan kalau bapak saya lagi sibuk kerja nggak bisa ngantar, ya ada supir. Jadi nyaman sekali. Sementara di sini saya harus menghitung berapa tiket yang mau saya habiskan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Makan seadanya, kemana-mana jalan kaki, ya pokoknya beda sekali gitu ya. Dan karena waktu itu saya hanya tinggal berdua dengan suami, saya lebih leluasa untuk curhat. Karena kalau tinggal dengan mertua kan saya nggak enak ya, sungkan, masa mau nangis-nangis di depan mertua kan juga nggak enak. Tapi sekarang saya sudah bisa lebih leluasa karena juga sudah 3 tahun tinggal bersama. Jadi biasanya saya mewek saja gitu di depan dia hanya memeluk saya, kemudian ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma mendengarkan karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan sepertinya itu sudah lebih dari cukup sih. Kami berdua bisa dibilang posesif satu sama lain karena kami gak punya siapa-siapa lagi, ya hanya saya untuk dia, dia untuk saya saja. Suami juga bukan orang Budapest, jadi dia gak punya teman akrab di Budapest, yang ada hanya kolega alias teman kantor. Untuk orang sini, kolega itu gak sama dengan teman. Orang Hongaria memang susah ya untuk berteman sampai akrab begitu. Kadang-kadang suami ada undangan untuk ngumpul-ngumpul setelah kerja dengan kolega sekantor, tapi seringnya dia menolak karena di acara seperti itu kan biasanya mereka minum, sementara suami saya enggak, atau makan-makan suami saya juga enggak gitu. Jadi biasanya dia menghindar, dia lebih suka untuk menghabiskan waktu dengan saya saja. Memang orangnya bisa dibilang introvert ya suami saya itu. Sementara saya sebenarnya ekstrovert, tapi di sini saya nggak punya teman. Jadi ya sudah, teman saya itu ya suami, teman suami ya cuma saya gitu. Saya hafal semua jadwal dia, meskipun dia kerja seharian di kantor, kami selalu chatting lewat komputer. Jadi nggak ada ceritanya ya suami keluar sendirian tanpa saya tahu ada di mana seperti di drama atau sinetron, nggak pernah kejadian sama kami. Dia itu jadwalnya tetap setiap hari dan dia itu tepat waktu, dan kalaupun ada keperluan misalnya bayar listrik atau apa, dia pasti kasih tahu saya. Dan suatu hari dia pamit karena ada salah satu kolega yang dia lumayan akrab mau pindah kerja. Otomatis mereka harus ada pesta perpisahan kayak gitu ya. Mereka patungan di sebuah restoran setelah kerja. Dan dia bilang jangan khawatir, nanti jam 7 aku sudah pulang karena aku juga nggak mau lama-lama di sana, pasti orang-orang mau minum-minum gitu ya. Jadi dia mau pulang jam 7, saya sudah masak jam 7 nungguin dia pulang. Ternyata dia nggak ada sampai jam 8. Kan nggak biasa-biasanya dia terlambat seperti itu.
Saya mau telepon juga nggak bisa teman-teman, saya nggak punya nomor HP Hongaria. Yang saya ada HP Indonesia yang dibawain orang tua saya, itu kan mahal mau telepon dia. Kalau di kantor sih saya bisa chatting ya, tapi dia kan nggak punya smartphone, waktu itu belum ada, jadi nggak bisa menghubungi ya. Saya cuma mondar-mandir di rumah aja, khawatir ini ada apa, nggak biasa-biasanya dia seperti itu. Jam 8 dia belum pulang, jam 9 belum pulang, sampai jam setengah 10 baru dia muncul. Mungkin juga perjalanannya yang agak jauh karena dia belum punya mobil, jadi pakai kendaraan umum itu kan pasti lebih lama. Tapi anyway, saya marah sekali. Mungkin itu pertama kalinya saya marah kayak begitu dengan dia. Dan dia minta maaf, ternyata dia bilang susah untuk menyelinap untuk pulang duluan gitu. Jadi ya terpaksa dia harus nunggu yang lain, meskipun dia nggak mabuk ya, dia emang nggak suka rasa alkohol, jadi nggak pernah minum. Terus saya diemin dia hari itu, dan saya mikir-mikir memang rasanya saya agak egois juga di dalam lubuk hati saya gitu. Mungkin bisa dibilang saya agak cemburu, bukan cemburu kalau dia selingkuh dengan cewek lain, enggak, cuma seperti yang saya bilang, saya itu orang ekstrovert, sementara saya di rumah sedih sendirian, gak punya teman, dia enak-enakan ngobrol sama temennya di luar. Itu saya marah gitu loh. Kemudian setelah saya tenang, nggak butuh waktu lama ya guys, saya bukan orang pendendam, bukan orang pemarah, nggak butuh waktu lama, cuma butuh waktu untuk berpikir gitu. Sebenarnya dia itu juga tersiksa untuk ngumpul sama orang-orang seperti itu karena dia orangnya introvert. Jadi saya tersiksa karena sendirian di rumah, dia tersiksa juga karena terpaksa harus ngumpul dengan orang-orang yang dia sebenarnya kurang akrab, kecuali dengan yang punya gawe yang mau pindah itu saja. Jadi ya gitu, akhirnya kami saling minta maaf. Mungkin lain kali ya lebih belajar untuk bersabar gitu aja sih. Namanya orang rumah tangga ya, ada hal-hal seperti ini. Yang mungkin bisa diambil pelajaran adalah memang waktu itu saya butuh teman. Memang suami adalah sahabat saya. Cuma namanya cewek ya, kadang-kadang kita butuh teman untuk berbagi perasaan. Kadang suami kan nggak ngerti hal-hal yang kita ingin obrolkan gitu. Misalnya di majalah kita lihat-lihat ada model baju bagus, suami kan nggak paham hal-hal seperti itu. Jadi di situ kita butuh teman cewek. Yang waktu itu saya nggak punya. Ada sih beberapa kenalan teman orang Indonesia, tapi belum sampai ke tahap yang sedekat itu. Mungkin 3 tahun yang lalu pertama saya lihat salju, senengnya bukan main. Ketika salju turun menyentuh bumi putih seperti kapas, kelihatannya romantis sekali. 3 tahun kemudian saya muak melihat salju. Dinginnya minta ampun, apalagi setelah umurnya beberapa hari, semua yang tadinya putih kelihatan menjadi abu-abu, kehitaman bahkan kekuningan karena bercampur dengan sepatu orang banyak, lumpur dari ban mobil, dan juga air kencing anjing. Pada musim dingin, seluruh Hongaria dan mungkin juga berbagai negara yang mengalami 4 musim berubah jadi abu-abu. Dan banyak orang yang depresi pada waktu musim dingin seperti ini. Berbahagialah kalian yang mempunyai sinar matahari sepanjang tahun. Di dapur kami tidak ada pemanas ruangan. Sering kali suami ngomel, kenapa kita nggak beli satu lagi pemanas yang kecil begitu ditaruh di dapur. Jadi ketika saya masak, saya nggak akan masuk angin. Biasanya kalau saya masak, saya buka jendela karena nggak ada blower. Jadi asap dari masakan itu akan ngumpul di dalam dapur kalau jendela nggak saya buka. Jadi seberapa dingin pun tetap saya buka. Dan suami khawatir, tapi saya bilang saya mau ngirit, nggak usah beli pemanas di dapur karena oven sudah panas, kompor sudah panas. Ya, dia selalu nyerah kalau saya sudah seperti itu. Malam hari ketika kami tidur, pemanas ruangan kami matikan untuk menghemat tagihan gas. Jadi kami memilih hanya menggunakan selimut yang super tebal sampai segini ya tebalnya, itu bisa berat sekali kalau kita mau gerak di bawah selimut.
Di luar suhu malam kadang-kadang mencapai minus 10 derajat Celcius. Pada musim dingin semua tagihan naik, apalagi sekarang kami tinggal di ibu kota negara yang tentunya biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan kota kecil seperti di Eger. Untuk biaya gas kami menghabiskan sekitar Rp500.000 pada waktu itu per bulan, yang lumayan banyak. Tagihan listrik juga naik, harga sayur dan buah-buahan juga naik karena langka pada musim dingin. Kenapa hidup susah sekali? Gimana caranya menabung kalau dengan hidup sehemat ini kami masih belum bisa memenuhi kebutuhan yang pokok, seperti mau beli ikan untuk makan saja jarang sekali bisa. Saya sebenarnya suka beli baju, bukan yang mahal-mahal ya, asal beli baju saja, asal modelnya saya suka, saya nggak peduli. Tapi selama 3 tahun saya tinggal di sini, saya hanya sekali beli baju, itu jaket musim dingin karena terpaksa kan harus beli di sini ya. Dan itu saya pilih yang murah, harganya hanya Rp250.000. Untuk waktu itu jarang ada pilihan harga segitu sudah murah. Sekarang kan banyak toko macam-macam, waktu itu belum ada. Waktu itu untuk mengisi waktu kami sering main MMORPG. Kalau sekarang banyak di HP di Indonesia ya, seperti PUBG, kemudian Mobile Legends, Fortnite dan lain sebagainya. Kalau waktu itu adanya hanya di komputer, dan itu saya sering main sama suami sampai malam-malam kalau weekend gitu ya. Kita main dengan orang dari berbagai penjuru dunia, kebanyakan dari Singapura, dan mereka itu baik-baik banget teman-teman. Dan suatu hari suami saya tanya, "Gimana pendapatmu kalau aku mencari kerja di Singapura?" Kenapa kok tiba-tiba sekali? Ya karena kehidupan kita begini-begini saja. Dulu kita mikir pindah ke Budapest semuanya akan menjadi lebih baik, tapi ternyata ya gini-gini saja, belum cukup. Setelah tanggal tua kita nggak punya apa-apa lagi. Untuk ditabung pun sangat susah. Ya maklum saja teman-teman, karena dia itu tanggungannya saya dan ibu mertua, jadi 2 orang ya. Kalau kebanyakan pasangan muda seperti kami, ya suami istri kerja, itu yang sering kali saya bilang kan. Sebenarnya gaji suami waktu itu sudah di atas gaji rata-rata programmer, karena memang sudah bisa dibilang senior, pengalamannya sudah di atas 5 tahun kerja. Kalau di Singapura negaranya lebih maju, otomatis gajinya juga lebih tinggi, dia bilang begitu. Mungkin juga biaya hidup lebih tinggi, tapi kan kita belum tahu. Waktu itu baru ngobrol-ngobrol gitu, terus saya senang kan dalam hati, pikiran saya Singapura itu dekat sekali dengan Indonesia. Tapi orang tua kamu gimana? Waktu itu saya nanya gitu. Dia bilang ya kalau kita sudah mapan kita bisa ngajak ibu mertua gitu. Oke, nggak apa-apa. Sejujurnya meskipun dia itu orang introvert, dia lebih suka menetap di Asia. Dia lebih suka dengan irama hidup orang Asia di kota-kota besar. Sepanjang hari selalu sibuk, apa-apa ada, mau makan ada, mau apapun ada, mau minta tolong banyak orang di jalan gitu. Kalau di sini kan sepi. Pertama kami pindah ke Budapest, bapak mertua yang dulunya juga besar di Budapest sudah berpesan, kalau sudah gelap jangan keluar, di rumah saja. Apalagi kami nggak punya mobil, kalau pakai kendaraan umum ya malam-malam itu orang yang mabuk, yang macam-macam itu pada keluar juga. Apalagi kalau kita ke stasiun kereta bawah tanah, di situ banyak orang gelandangan yang nggak punya rumah kan. Mereka mencari tempat berteduh, tempat tidur itu ya di stasiun bawah tanah itu. Dan mereka suka mabuk-mabukan. Jadi ya kurang aman. Akhirnya kami diskusi dengan mertua gimana pendapat mereka. Mereka ketawa saja guys. Memangnya gampang cari kerja di luar negeri? Ya sudahlah, kita terusin aja karena mereka kayaknya nggak keberatan gitu. Akhirnya saya ngecek segala sesuatu tentang Singapura karena suami kan kerja ya setiap hari. Saya di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma menulis di sana sini tanpa digaji gitu. Jadi kan sesuka saya. Saya bikin riset, baca semuanya tentang Singapura. Ternyata biaya hidup di sana jauh lebih murah daripada di Budapest saat itu. Kalau sekarang kan termasuk negara yang paling mahal di dunia. Dulu enggak. Sama-sama harga junk food, McDonald's, KFC di sini dan di Singapura masih lebih murah di Singapura waktu itu. Harga makanan juga bisa jadi hampir separuh kalau dibanding dengan di sini. Kami ngecek juga gaji rata-rata di sana dan gaji mahasiswa
IT, computer science yang baru lulus universitas, itu sudah jauh lebih tinggi dari gaji ayah Matt di sini. Akhirnya kami mantap untuk mencarikan pekerjaan buat suami, dan disitulah saya bisa berperan untuk membantu dia karena dia kerja kan susah, dan juga background saya bahasa Inggris, jadi saya bisa membuatkan surat lamaran pekerjaan untuk dia. Kemudian saya mencari situs-situs pencari kerja, headhunter. Headhunter itu perusahaan yang merekrut orang untuk dipekerjakan ke klien mereka, kayak gitu ya. Jadi saya kirimkan CV ayah itu ke semua perusahaan itu, bahkan kalaupun mereka nggak mencari karyawan, saya kirimin aja, saya nggak pilih-pilih, pokoknya saya kirimkan setiap hari sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang nyantol. Tapi ya begitu, kalau kita dengar sebelumnya di Singapura itu gampang sekali mencari kerja, kenyataannya tidak begitu. Biasanya mereka suka dengan skill ayah karena memang dia itu pinter ya. Tapi begitu mereka tahu posisi dia ada di Budapest, mereka pada mundur karena kebanyakan mereka nggak mau membayar tiket ayah untuk pergi ke Singapura. Jadi kalau kalian mencari pekerjaan, ya memang yang lebih baik itu kalian secara fisik sudah ada di sana. Tapi kan itu juga butuh modal kan. Saya kirim surat lamaran sampai beratus-ratus atau beribu-ribu, banyak sekali. Akhirnya yang membalas secara serius itu hanya satu, itu dari salah satu headhunter yang ada di sana dan mencari karyawan yang bisa bekerja untuk salah satu bank Swiss yang ada di Singapura. Akhirnya suami diinterview lewat telepon, dites, dan saya sebenarnya sudah yakin kalau sampai pada tahap tes pasti dia lolos. Betul saja dia sudah lolos teman-teman akhirnya, dan menawarkan gaji yang menurut saya alhamdulillah sekali jauh di atas gaji di sini. Kemudian saya tanya ke teman saya orang Singapura, gaji segini kalau mau hidup berdua di Singapura cukup nggak ya? Teman saya tuh ketawa, dengan gaji segitu ya kamu bisa hidup seperti raja di sini. Tapi saya lupa waktu itu sebagai orang asing tinggal di negara asing itu biayanya akan jauh lebih tinggi daripada orang lokal. Tapi saya belum tahu kan, belum pernah gitu. Akhirnya kami mengambil tawaran ini. Dan saya cerita sama keluarga di Indonesia, ya tentu saja mereka gembira sekali, dan bapak dan ibu berjanji akan mengunjungi saya kalau kami sudah pindah ke Singapura. Yang bersedih sekarang adalah mertua saya. Ibu mertua nangis berhari-hari. Ya, dan saya paham banget ya, karena saya juga pernah berada di posisi seperti itu. Bapak mertua saya yang biasanya selalu ceria, lucu ya orangnya, waktu itu sampai memohon saya, jangan bawa anakku pergi, di sini saja gitu. Sampai akhirnya suami saya nggak tega. Kalau bapak mertua kan sudah menikah lagi, sudah punya anak lagi, nggak apa-apa, tapi ibu mertua kasihan gitu. Jadi suami saya mikir, gimana kalau nanti meskipun belum mapan kita ajak ibu ikut sekalian sama kita gitu, meskipun kita tinggal satu kamar nggak apa-apa kan, bertiga, suami saya gitu. Saya juga ada sedikit perasaan gimana gitu ya, masa kita sudah menikah berdua terus sekamar dengan ibu mertua gitu. Tapi saya juga paham karena saya pernah berada di situasi seperti itu. Saya bilang iya nggak apa-apa, saya sudah pernah tinggal serumah dengan ibu mertua dan nggak apa-apa. Kemudian kita ngobrol sama ibu mertua, ternyata beliau nggak mau. Ya gimana ya teman-teman, mengunjungi suatu negara sebagai turis dan tinggal menetap di negara itu adalah dua hal yang berbeda. Dan beliau juga takut karena nggak bisa bahasa Inggris, seumur hidup hanya tinggal di Hongaria. Bagaimana nanti adaptasi sementara umur sudah nggak muda lagi. Kehidupannya ada di sini, teman-teman semua ada di sini. Kalau anak pergi meninggalkan dia itu kan ya menurut orang sini ya itu sudah lumrah, suatu saat pasti mereka pergi. Sementara kehidupan orang tua itu sudah mapan di sini dengan teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Jadi beliau akhirnya nggak mau ikut, tapi janji setiap tahun mau mengunjungi kita ke Singapura. Kita bayarin tentu saja ya kan, mahal tiketnya. Dan kami harus janji setiap tahun sekali harus mudik ke Hongaria. Ya gimana, waktu itu saya berada seperti di posisi suami saya 3 tahun yang lalu waktu dia mau membawa saya ke Hongaria. Jadi saya
baru paham betapa nggak enaknya berada di posisi itu. Di satu pihak saya senang banget karena akan dekat dengan keluarga saya, tapi di lain pihak saya merasa bersalah merampas kebahagiaan mertua saya. Bapak mertua saya sempat ngomong, mungkin guyon ya, biasa. Beliau bilang ke suami saya, andai saja kamu nikah dengan gadis tetangga, nggak usah ada masalah seperti ini gitu ya. Kami ketawa aja waktu itu. Setelah beberapa lama akhirnya kedua mertua saya juga tenang, dan ya mereka setuju memang untuk masa depan kami harus pindah, karena di Hongaria ya seperti itu saja. Mereka juga tahu kami butuh memperbaiki masa depan. Akhirnya ditentukan kami pindah ke Singapura pada bulan Desember 2006. Dan ternyata kantor Singapura bilang kami harus bayar sendiri uang tiket untuk ke Singapura, dan setelah itu nanti uangnya akan diganti gitu. Nggak masalah kan karena diganti, tapi masalahnya kami nggak punya duit sama sekali. Di tahun yang sama kami sudah mudik ke Indonesia, duit tabungan sudah habis. Gimana mau beli tiket pesawat lagi? Akhirnya saya beranikan untuk telepon orang tua di Indonesia, mau pinjam duit untuk beli tiket. Bapak saya kebetulan masih ada ya duit, teman-teman akhirnya dikirim ke kami. Dan kami gunakan untuk beli tiket. Di Singapura sudah disediakan hotel untuk kami selama 2 minggu, dan sementara itu nanti kami harus hunting cari apartemen untuk tinggal. Jadi ya pada saat itu dimulailah babak baru kehidupan keluarga kami di Singapura. Untuk cerita selanjutnya mohon ditunggu tanggal tayangnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.